Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan video dengan tema biografi Imam Syafi'i bagian kedua, yaitu tentang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, murid-murid beliau, dan kecerdasan beliau yang luar biasa. Tapi sebelum lanjut videonya, tolong bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Di kota Makkah dengan segala panorama khasnya, Asy-Syafi'i kecil mulai mendalami ilmu nahwu, sastra Arab, dan sejarah. Keinginan beliau untuk menguasainya pun demikian kuat, sehingga setelah memasuki usia balik dan siap untuk berkelana menuntut ilmu, bulatlah tekad beliau untuk menimba ilmu bahasa Arab dari sumbernya yang murni. Pilihan pun jatuh pada suku Hujail yang berada di perkampungan Baduy pinggiran kota Makkah, mengingat suku Hujail saat itu adalah suku Arab yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Dengan misi mulia tersebut, Asy-Syafi'i seringkali tinggal bersama suku Hujail di perkampungan Baduy mereka. Aktivitas ini pun berlangsung cukup lama, sebagian riwayat menyebutkan 10 tahun, dan sebagian lainnya menyebutkan 20 tahun, tak heran bila di kemudian hari Asy-Syafi'i menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Sebagaimana pengakuan para pakar bahasa Arab di masanya, semisal Al-Imam Abdul Malik bin Hisham Al-Mu'afiri, pakar bahasa Arab di Mesir, Al-Imam Abdul Malik bin Quraib Al-Ashma'i, pakar bahasa Arab di Irak, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi, sastrawan ulung di masanya, dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i kecintaan pada fikih. Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi menerangkan bahwa kecintaan Al-Imam Asy-Syafi'i pada fikih bermula dari sindiran sekretaris ayah Mus'ab. Kisahnya, pada suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i sedang menaiki hewan tunggangannya sembari melantunkan bait-bait syair. Maka berkatalah sekretaris ayah Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi kepada beliau, "Orang seperti engkau tak pantas berperilaku demikian. Di manakah engkau dari fikih?" Kata-kata tersebut benar-benar mengena pada jiwa Al-Imam Asy-Syafi'i. Hingga akhirnya Asy-Syafi'i bertekad untuk mendalami ilmu fikih, kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, yaitu seorang mufti Makkah pada saat itu. Upaya menimba berbagai disiplin ilmu agama atau fikih, ditempuhnya dengan penuh kesungguhan, dari satu ulama menuju ulama lainnya, dan dari satu negeri menuju negeri lainnya, Makkah, Madinah, Yaman, Baghdad. Di daerahnya Makkah, Al-Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Iyad, dan yang lainnya. Pada usia 20 sekian tahun, dalam kondisi telah layak berfatwa dan pantas menjadi seorang imam dalam agama ini, Al-Imam Asy-Syafi'i berkelana menuju kota Madinah guna menimba ilmu dari para ulama Madinah. Al-Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu dari Al-Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Abu Yahya Al-Aslami, Abdul Aziz Ad-Darawardi, Ataf bin Khalid, Ismail bin Ja'far, Ibrahim bin Sa'ad, dan yang semisal dengan mereka. Kemudian beliau pergi ke negeri Yaman, menimba ilmu dari para ulama Yaman, seperti Mutorif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi, dan yang lainnya. Demikian pula di Baghdad, beliau menimba ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yaitu ahli fikih negeri Irak, Ismail bin Ulayyah, Abdul Wahab Ats-Saqafi, dan yang lainnya.
Kecerdasan adalah anugerah dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, sebagai nikmat yang sangat besar. Di antara hal-hal yang menunjukkan kecerdasannya Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu 1. Kemampuannya menghafal Al-Quran di luar kepala pada usianya yang masih belia, 7 tahun. 2. Cepatnya menghafal kitab hadis Al-Muwatta, karya Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, pada usia 10 tahun. 3. Rekomendasi para ulama sezamannya atas kecerdasannya, hingga ada yang mengatakan bahwa ia belum pernah melihat manusia yang lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi'i. 4. Beliau diberi wewenang berfatwa pada umur 15 tahun. Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sungguh demi Allah sekarang engkau telah berhak untuk berfatwa." Beliau mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam. Yang paling menonjol adalah Ahmad bin Hanbal, ahli hadis dan sekaligus juga ahli fikih dan imam ahlus sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani, Ishaq bin Rahawai, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Dawud Al-Hashimi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, dan lain-lainnya banyak sekali. Beliau mewariskan kepada generasi berikutnya, sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu beliau banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya, dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan beliau pelopor dalam menulis di bidang ilmu usyul fikih, dengan karyanya yang monumental, yaitu kitab Ar-Risalah. Dan dalam bidang fikih, beliau menulis kitab Al-Um yang dikenal oleh semua orang, baik dalam kalangan awamnya maupun alimnya. Lalu beliau juga menulis kitab Jima'ul Ilmi. Perjalanan Al-Imam Asy-Syafi'i yang demikian panjang dalam menuntut ilmu, benar-benar membuahkan keilmuan yang tinggi, prinsip keyakinan yang kokoh, akidah yang lurus, amalan ibadah yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Tak heran bila kemudian posisi dan kedudukan beliau, demikian terhormat di mata pembesar umat, baik dari kalangan para ahli di bidang tafsir, qiraat Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan bahasa Arab. Kitab-kitab biografi yang ditulis oleh para ulama pun menjadi saksi terbaik atas itu semua. Berikut ini contoh dari sekian banyak penghormatan pembesar umat terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Dalam kitab Tahzibut Tahzib, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rahimahullahu, disebutkan bahwa Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, rahimahullahu, berkata, "Tidak ada satu hadis pun yang Asy-Syafi'i keliru dalam meriwayatkannya." Al-Imam Abu Dawud, rahimahullahu berkata, Asy-Syafi'i belum pernah keliru dalam meriwayatkan suatu hadis. Al-Imam Ali bin Al-Madini, rahimahullahu, berkata kepada putranya, "Tulislah semua yang keluar dari Asy-Syafi'i dan jangan kau biarkan satu huruf pun terlewat, karena padanya terdapat ilmu." Al-Imam Yahya bin Ma'in, rahimahullahu berkata tentang Asy-Syafi'i, Sikoh. Al-Imam Yahya bin Said Al-Qotton, rahimahullahu berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih berakal dan lebih paham tentang urusan agama daripada Asy-Syafi'i." Al-Imam An-Nasai, rahimahullahu berkata, "Asy-Syafi'i di sisi kami adalah seorang ulama yang terpercaya lagi amanah." Al-Imam Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, rahimahullahu berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih berilmu dari Asy-Syafi'i dalam hal sejarah." Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Imam Dawud bin Ali Az-Zahiri, rahimahullahu disebutkan, telah berkata kepadaku Ishaq bin Rahawai, "Suatu hari aku pergi ke Makkah bersama Ahmad bin Hanbal untuk berjumpa dengan Asy-Syafi'i. Aku pun selalu bertanya kepadanya tentang sesuatu dari agama ini,
dan aku dapati beliau sebagai seorang yang fasih serta berbudi pekerti luhur. Setelah kami berpisah dengan beliau, sampailah informasi dari sekelompok orang yang ahli di bidang tafsir Al-Quran bahwa Asy-Syafi'i adalah orang yang paling mengerti tafsir Al-Quran di masa ini. Kalaulah aku tahu hal ini, niscaya aku akan bermulazomah, belajar secara khusus kepadanya. Oke kawan, jadi itulah biografi Al-Imam Asy-Syafi'i bagian kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada kita semua. Bila ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian, mohon dimaafkan. Silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.